هذا الكتاب وعلى هذا الدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu lirsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih di halaman 39 tentang pembahasan zuhud. Dari pasal itu kira-kira baris yang ke-7. Wadailamiyu itu udah belum itu ya? Sekarang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wadailamiyu utrukud dunya li ahliha fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha min hadfihi wa huwa la yash'uru. Dan Imam Dailami mengeluarkan satu hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, utrukud dunya, tinggalkanlah oleh kalian dunia, tinggalkanlah dunia li ahliha, untuk ahli dunia, untuk pemilik dunia. Fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi, maka sungguhnya orang yang mengambil bagian dari dunia melebihi sesuatu yakfihi yang mencukupi dia, akhadha min hadfihi, maka dia sungguhnya mengambil min hadfihi dari bagian kerusakannya man wa huwa la yash'uru, sedangkan man orang itu la yash'uru, tidak sadar, tidak merasakan. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ini kaitannya adalah dengan zuhud. Tinggalkanlah dunia untuk ahli dunia saja. Kalau kita kan ahli ngaji ya. Iya, amin apa? Kita mah ahli zikir, ahli ngaji. Jadi tinggalkan dunia untuk ahli dunia saja. Maksudnya di sini ambillah secukupnya. Nanti selebihnya dibagi-bagiin ke orang lain. Ambillah secukupnya. Karena orang, kata Rasulullah, orang yang mengambil bagian dunia melebihi sesuatu yang sebenarnya mencukupi dia, maka sesungguhnya dia mengambil sesuatu yang nanti akan bikin dia binasa atau akan bikin dia rusak. Kita butuh atau kita secara doruri atau secara keperluan yang memang sifatnya itu dasar, kita butuh dalam sehari misalnya, kita butuh sekitar 100 ribu buat kita dan buat 2 anak 1 istri misalnya, 100 ribu buat sehari. Nah kalau buat sehari itu udah selesai, ya udah selebihnya tinggalin aja buat orang yang butuh.
Ada orang minta kasih aja, ada orang minta sumbangan buat masjid dikasih aja. Benar-benar sehari itu pegang segitu aja. Emang mau nyimpen banyak-banyak buat apaan? Besok belum tentu hidup. Gitu itu prinsipnya Rasulullah. Belum tentu besok kalau ini hari Sabtu, belum tentu hari Minggu itu kita hidup. Ngapain disimpen-simpen? Kalau toh besok hari Minggu kita masih hidup, itu pasti udah Allah jamin ada lagi nanti rezekinya. Ini yang namanya zuhud. Memang zuhud ini lebih khusus atau lebih istimewa dibanding warok. Untuk menghindarkan sifat pelit, hadirin, untuk menghindarkan sifat bakhil dalam diri kita, pertama kali syariat Islam itu mengajarkan yang namanya zakat. Wajib tuh zakat. Kalau udah mencapai nisab kepemilikannya, dia udah punya kekayaan sekitar 100 juta misalnya. Kalau nisabnya nisab emas 100 juta, dia sudah punya aset perdagangannya, maka harus dikeluarkan 2,5%. Cuma 2.500.000 ya. 2.500.000. Ini tahap pertama syariat mengajarkan kita buat mengikis sifat bakhil supaya nggak pelit. Nah, selain itu yang kedua yaitu dengan sifat waro. Kalau tadi zakat itu sangat minim, zakat itu buat orang awam, zakat itu buat orang umum. Kalau orang yang sudah ngaji, yang udah tahu bahwa sesungguhnya memperhatikan sosial, memperhatikan penderitaan orang-orang di sekitar kita ini adalah yang mulia, perbuatan yang mulia, ini pasti nggak cuma ngeluarin zakat doang, lebih dari itu pasti. Nggak cuma 2,5%, nggak cuma 2.500.000 setahun lagi. Coba aja setahun 2.500.000 doang, sama uang. Kenapa Ustaz? Seharinya berapa duit? Iya, hitung aja 2.500.000 kali bagi 365 hari. Cuma berapa duit sehari? Nah kan nih dikit banget, ringan istilahnya karena buat orang awam. Kalau untuk orang yang sudah naik tingkatnya, maka butuh yang namanya warok, bukan hanya sekedar itu. Apa itu warok? Warok itu nggak cuma ngumpulin harta, nggak cuma bekerja untuk mendapatkan kekayaan untuk investasi, nggak cuma itu, tapi mulai dibatasi sama dia. Dia cuma akan membatasi sesuatu yang sifatnya halal, sesuatu yang sifatnya halal. Yang syubhat-syubhat nggak mau. Ini namanya warok atau wirai. Yang syubhat-syubhat, yang remeng-remeng dia nggak mau ambil. Nah ini lebih khusus lagi dibanding hanya sekedar mengumpulkan kemudian dikeluarkan dengan zakat. Dia benar-benar mengumpulkan hartanya, dipilih-pilih, tidak mau harta yang sifatnya syubhat. Syubhat itu remeng-remeng, dibilang halal, ya enggak juga, dibilang haram juga enggak. Itu namanya remeng-remeng. Dapat uang dari pemerintah misalnya, atau dapat uang dari seseorang, dapat uang dari satu orang, kita nggak tahu ini orang kerjanya apa. Dibilang dia kerjanya di kantor juga bukan, ada warung, cuma di warungnya emang kita lihat di situ nggak ada barang-barang yang haram, tapi kok untungnya segitu, ngasih kita 500 juta, dari mana itu dia? Nah ini kan remeng-remeng. Ini kalau orang yang warok, orang yang hati-hati, syubhat, yang remeng-remeng ini nggak mau terima. Dia kerja, dia mengumpulkan harta, yang penting halal dan dia gunakan untuk itu. Meskipun itu sudah di luar kebutuhan dia, artinya kebutuhannya udah terpenuhi semua, tapi masih dikumpulin sama dia. Yang penting halal. Namanya warok ini. Nah lebih tinggi dibanding warok, zuhud. Zuhud ini benar-benar dia hanya mengambil sesuatu yang buat kebutuhan dia, seperti contoh yang awal tadi, ya 100.000 aja buat sehari, gak usah dikumpul-kumpulin. Investasi juga nggak ada, investasi mah udah, itu yang namanya zuhud, itu yang lebih tinggi dibanding waro. Ini pun zuhud ulama mengatakan ada zuhud yang namanya zuhud orang-orang arifin, zuhud orang-orang yang mengenal Allah, artinya dia benar-benar hanya membatasi yang untuk kebutuhan dia. Kalau dia nggak butuh, ya dikasih orang. Kelebihan nih duitnya kayaknya nih, buat sehari kok bisa dapat 1 juta, itu 900.000-nya pasti dibagi sama orang lagi. Ini orang zuhud seperti ini, karena dia nggak mau kalau yang melebihi kebutuhan, dia hanya ambil yang buat kebutuhan dia aja. Namanya zuhdul arifin. Ada yang namanya zuhdul muqarrabin, zuhud
bukan hanya zuhud harta. Nah, ini pembahasannya udah bukan pembahasan harta, tapi pembahasan hati. Apa itu zuhud muqarrabin? Zuhud orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini bukan hanya milih-milih harta yang dia ambil atau dia gunakan, tapi milih-milih yang masuk dalam hati dia. Kalau bukan Allah, dia nggak mau masuk. Bahkan kalau bukan, ya pokoknya kalau bukan Allah, dia nggak mau masuk. Kalau akhirat bagaimana? Surga tetap nggak mau dimasukin. Namanya zuhudul muqarrabin. Ini lebih tinggi lagi dan hubungannya tidak dengan harta tapi dengan hati. Dalam hatinya maksud atau tujuannya itu hanya Allah saja. Ini yang kadang-kadang disebut la ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Maksud tujuan dari semuanya itu hanya Allah saja. Ini zuhud yang hubungannya dengan hati, hubungannya dengan keinginan atau niat seseorang, apapun dia perbuatannya, amalnya pasti hanya Allah saja yang dia tuju. Ini yang namanya zuhud. Oleh karenanya Rasulullah berpesan di sini, ambillah sesuatu yang memang untuk kebutuhan kita, jangan melebihi apa-apa yang memang kita butuhkan. Jangan melebihi, karena kalau kita ngambil yang melebihi kebutuhan kita, sungguhnya kelebihannya itu adalah sesuatu yang nanti bakal merusak diri kita. Pelan-pelan. Ada kata hatfun di sini. Kata hatfun ini artinya kematian, tapi kematian secara normal, pelan-pelan maksudnya. Jadi bisa dipahami bahwa orang yang mengambil dunia melebihi kadar yang dia butuhkan, maka sesungguhnya apa yang dia ambil itulah yang nanti akan pelan-pelan membunuh dia. Maksudnya pelan-pelan membunuh dia gimana? Nanti sakit, dikit-dikit sakit, lama-lama mati juga. Walaupun pelan-pelan, ya namanya mati normal kan begitu, nggak dadakan. Wa huwa la yashkur. Dia nggak tahu, dia tidak merasa, tidak sadar sebenarnya yang dia ambil karena itu bukan kebutuhan dia, bukan sesuatu yang sifatnya doruri untuk dia, tapi diambil, maka itu bisa membuat dia mati secara pelan-pelan. Ini zuhud. Yai Jalil Allah yarham Tulung Agung ini pernah ditanya sama muridnya, saudara. Pernah ditanya, ada seorang santri di pondok, Yai, zuhud itu apa? Zuhud, yang dimaksud zuhud apa? Nggak dijawab oleh beliau. Mandi aja dulu. Kalau saya minta kasih tahu apa yang namanya zuhud itu apa. Ya udah, mandi aja dulu, mandi. Itu baknya diisi ya, diisi. Iya ya, oke. Ya isi. Selesai. Nah, dia diisi dulu itu baknya. Kemudian selesai mandi, keluar, udah pakai pakaian lagi. Nah, kemudian menghadap lagi. Gimana ya, apa zuhud? Apa yang dimaksud dengan zuhud itu? Baknya udah kamu isi belum? Udah, sampai penuh. Iya. Kamu pakai semua nggak tuh sepenuhnya itu bak? Enggak ya, ya cuma sebagian aja. Itu yang namanya zuhud. Yang namanya zuhud seperti itu. Dia kumpulkan, tapi selebihnya dikasih buat orang, buat keperluan orang. Secukupnya. Nggak dipakai buat semua. Sebak itu satu bak gede dipakai buat habisin dia, enggak. Itu yang namanya zuhud. Jadi mengumpulkan dunia bagaimana? Kumpulin boleh, tapi bagiin lagi sama orang. Atau taruh di kotak masjid, atau taruh di kotak-kotak panti asuhan, taruh, buat itu investasi akhirat namanya. Karena yang kita butuhkan itu sebenarnya hanya beberapa bagian saja dari yang kita cari itu, atau yang kita cari atau yang kita tuntut itu. Wa Tirmidzi az-zahadatu fid dunya laisa bitahrimil halali wala idaatil mal. Imam Tirmidzi meriwayatkan, mengeluarkan satu hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, az-zahadatu fid dunya, zuhud atau berpaling meninggalkan dunia, laisa bitahrimil halal, bukanlah sesuatu yang mengharamkan yang halal, wala idaatil mal, dan juga tidaklah sesuatu yang menyia-nyiakan harta. Walakinnaz zuhadata, tetapi yang namanya zahadata, tapi yang namanya kezuhudan fid dunya, di dunia, Allah takuna, hendaklah engkau tidak menjadi orang, hendaklah jangan engkau menjadi orang, bima fi yadika, terhadap sesuatu yang ada pada tanganmu, itu awthaqo, lebih
percaya, lebih lebih ngandelin, lebih percaya bima terhadap sesuatu fi yadillahi yang ada di tangan atau di kekuasaan Allah. Wa antakuna, dan hendaklah jadi engkau fi thawabil musibati, dalam ganjaran musibah, idza anta musibta, ketika engkau terkena musibah, jadilah engkau itu arghoba, lebih menyintai, lebih menyenangi, minka, daripada engkau, fiha, di dalam dunia. Lau annaha, seandainya dunia itu ubqiyat laka, dikekalkan laka, untukmu, dunia dikekalkan untukmu. Ini yang sering dikutip oleh para ulama juga, yaitu sabda Rasulullah tentang apa yang dimaksud dengan kezuhudan. Zuhud itu, saudara, arti secara harfiahnya itu al-i'rad. Zuhud itu artinya al-i'rad minasyai', secara lugah, berpaling, pergi dari sesuatu. Kenapa? Liqillatihi atau lihtikorihi, karena sedikit dan karena remehnya. Jadi kalau berpaling dari sesuatu karena sesuatu itu remeh, maka itu namanya zuhud. Ada puntungan mana mereknya udah nggak ada lagi, itu kan remeh banget, dan itu nggak bakal diambil. Itu namanya berpaling pergi, meninggalkan itu namanya zuhud secara lugatan atau secara harfiah. Ada duit 1.000, lecek, sobek lagi, kita ambil nggak tuh? Kira-kira kita berpaling pergi apa kita ambil rebutan? 1.000-an lecek lagi, kita berpaling atau pergi meninggalkan itu duit itu, atau kita datang ke situ? Berpaling pergi pasti kita. Itu yang namanya zuhud itu begitu. Zuhud itu pasti berpaling pergi dari sesuatu, meninggalkan sesuatu secara lugatan. Nah, secara istilahan atau secara syara, zuhud itu yang tadi sempat kita singgung. Zuhud itu mengambil dunia sekedar kebutuhannya saja. Dan yang namanya zuhud, mengambil dunia sekedar kebutuhannya saja dan membiarkan selebihnya untuk orang lain atau untuk ahlud dunia. Nah, di sini oleh Rasulullah disebutkan apa sih yang namanya zuhud itu? Zuhud di dunia itu bahwasannya kita bisa disebut sebagai orang zahid jika kita lebih percaya kepada kekayaan Allah dibanding percaya kepada diri kita sendiri. Itu pertama, kita lebih percaya kepada kekayaan Allah dibanding kepada kemampuan diri kita sendiri. Pertama. Yang kedua, yang namanya zuhud, syarat yang keduanya, kita lebih suka dapat pahala musibah dibanding diberikan dunia seisinya buat kita. Itu yang namanya zuhud. Mendingan dapat musibah daripada diberikan dunia seisinya untuk kita. Itu yang namanya zuhud. Jadi benar-benar berpaling pergi meninggalkan dunia, itu yang namanya zuhud. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang menarik di sini disebutkan hendaklah orang yang zuhud itu hendaklah engkau lebih percaya atau lebih ngandelin kekayaan Allah ketimbang ngandelin diri sendiri. Artinya Allah Maha Kaya. Jangan takut kalau besok nggak makan. Jangan takut kalau lusa itu kelaparan, nggak bakal kelaparan, karena Allah Maha Kaya. Itu yang namanya zuhud. Barber aja orang yang zuhud pasti. Dia kelihatannya kaya, kelihatannya hartanya banyak, tapi sebenarnya dia cuma pakai sedikit, selebihnya orang mengambil aja. Yang kedua, hadirin, karena tadi kena musibah itu lebih disenengin dibanding dikumpulkan dunia. Ini orang zuhud, andai hilang atau andai yang dia miliki ini raib, nggak ada di sisi dia, entah colongan, entah kebakaran, dalam hatinya itu nggak ada kesedihan, nggak sedih kalau hilang. Itu yang namanya zuhud, itu seperti itu. Zuhud kembali kepada hati tadi. Zuhud itu dalam keyakinannya meyakini, lebih percaya atau lebih ngandelin kekayaan Allah dibanding ngandelin diri sendiri. Coba kalau ngandelin diri sendiri, capek saudara. Kalau kita ngandelin diri sendiri, kerja gaji sebulan 4 juta, terus
biaya kuliah anak ongkos sekian, oh dipikirin anak 3, nggak jalan tuh, nggak jalan, nggak cukup kemana-mana. Tapi hendaklah kita yakin bahwa Allah itu maha kaya dibanding dengan kemampuan kita, bahwa kita bisa berusaha ini, ntar kita hitung-hitung, ntar buat nabung, buat investasi, ini buat anak kuliah, daripada ngitung-ngitung begitu. Hendaklah lebih percaya bahwa Allah maha kaya. Kalau sudah percaya Allah maha kaya, ini berarti sudah dapat syarat zuhud yang pertama. Yang kedua, orang zuhud yang sesungguhnya, dia tidak akan sedih, dia tidak akan ada keluh kesah ketika terkena musibah, termasuk yang kaitannya dengan harta. Kalau ada yang dia miliki itu hilang karena dia pernah mengumpulkannya, dia nggak bakal sedih. Itu yang namanya zuhud, dan itu yang namanya karomah sesungguhnya. Ada satu makalah atau ada satu perkataan ulama tentang karomah. Ini kalau nggak salah perkataan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Yang namanya karomah sejati itu bukan dari kantong bisa keluar apa yang kita pengenin, keluar kunci motor, keluar duit 100.000 sekupok, iya semua kayak Doraemon, kelinci, macan keluar di kantong Doraemon. Itu yang namanya karomah, bukan yang begitu. Tapi apa sesungguhnya? Al-karomah al-hakikiyah, karomah yang sesungguhnya, yang hakiki, yang sejati. Kalau tadi disebutkan karomah bukanlah orang yang gak pernah merasa nabung, yang gak pernah merasa taruh sesuatu di kantong, tapi dia bisa mengeluarkan apa aja yang dia pengen. Bukan itu yang namanya karomah. Tapi karomah sesungguhnya adalah orang yang pernah naruh ke kantong, pernah dia simpen, tetapi begitu dia rogoh, hilang dan gak ada sedih. Itu karomah yang sebenarnya. Hilang dia nggak sedih karena dia yakin bahwa Allah maha kaya, karena dia lebih ngandelin kekayaan Allah dibanding ngandelin apa yang udah dia tabungin. Itu karomah yang sesungguhnya. Dan dia tahu bahwa kehilangan termasuk musibah, dan dalam musibah itu pasti ada ganjaran atau ada pahala. Dia lebih milih dapat musibah itu dibanding dapat dunia sisinya. Ini karomah yang sesungguhnya, kaitannya dengan zuhud. Wal Qudaiyu, dan mengeluarkan hadis Imam Qudai, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba. Zuhud terhadap dunia, pergi meninggalkan dunia, ditinggalin dunia, itu yurihul qalba, bisa menyamankan hati atau menenangkan hati. Wal badana, dan juga badan. Warraghbatu fiha, dan cinta kepada dunia, tukthirul hamma, itu akan memperbanyak rasa sedih, wal huzna, dan juga kesedihan, kesusahan. Wal batolatu, dan batolah itu nganggur, nggak ngapa-ngapain, suruh ngaji ogah, suruh sholat entar, suruh kerja bakti tidur, itu namanya batolah, nganggur. Nganggur itu tuksi al-qalba, memperkeras al-qalba, akan hati. Zuhud di dunia ini akan menyamankan, menenteramkan hati kita dan mengistirahatkan badan kita. Kalau kita nggak zuhud, badan kita capek, ngoyo saudara, ngoyo. Kalau ngoyo buat ilmu sih nggak apa-apa, ngoyo buat kerja, bangun anak-anak masih pada tidur, udah berangkat kerja, pulang istrinya udah tidur juga, anaknya udah tidur, tetangga udah pada tidur, ngoyo. Besoknya baru 3 bulan kerja stroke gara-gara kecapean, ngoyo. Badan capek, hati juga capek. Hati capek, emang dikira dengan kerja begitu, terus anak nggak ini kopenan, istri nggak kopenan, istri jadi nyaman, ngomel juga istri, ngomel, lupa kagak pernah merhatiin anak, gua nggak pernah dicolek. Kata orangnya ini nih, orang yang ngoyo ini, ya gue kerja capek-capek diomelin juga, akhirnya hatinya capek, ya badannya capek juga. Tapi kalau zuhud, percaya bahwa berangkat bismillah, berangkat pagi-pagi, ya pulang sore hari, dia nggak ngoyo, ya waktunya pulang dia pulang, dan dia percaya bahwa kerjanya dia ini akan menghasilkan, tapi hasilnya bukan dari dia, hasilnya Allah yang kasih
Kalau dia yakin ngandelin bahwa rahmat Allah, ngandelin bahwa kekayaan Allah ini lebih banyak dibanding hasil kerja dia, maka akan Allah kasih lebih. Kalau Allah kasih lebih, hati tenang, badan gak capek. Kan kesalahan kebanyakan orang, hadirin, kesalahan kebanyakan orang, umumnya orang pergi berangkat jam 7, pulang jam setengah 4 misalnya. Ya pantasnya mah gaji begitu, gaji segitu pantasnya mah 7 juta. Itu kan kita takar begitu. Kalau kita takar seperti itu, ya udah dapatnya segitu 7 juta. Capek. Tapi kalau kita pergi bismillah, pergi kerja, dan kita ya Allah dalam hati dari mulai awal berangkat, ya Allah saya kerja ini menjalankan kewajibanmu karena engkau menyuruh fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, engkau menyuruh untuk menyebar ke muka bumi dan cari karunia Allah. Saya kerja menuruti perintahmu, hasilnya terserah engkau. Saya nggak naker sama kebisaan saya, tapi hasilnya saya kembalikan kepada kekayaan. Bagusan mana Pak? Bagusan hasilnya kita patok kepada kebisaan kita, atau hasilnya kita kembalikan kepada kekayaan Allah? Kekayaan Allah, Allah kasih lebih itu saudara kalau begitu. Nah kalau dikasih lebih, hati tentram, badan ayem, nggak capek karena nggak ngoyo. Ini zuhud di dunia, ini bisa menenteramkan hati. Sebaliknya cinta dunia itu akan membuat banyak rasa sulit dan juga banyak kesusahan, karena yang ngoyo tadi belum sikut-sikutannya. Kalau orang zuhud kan nggak pernah sikut-sikutan. Orang utrukut dunia li ahliha, tinggalin dunia buat pemilik dunia, buat ahli dunia. Lah kita mah ahli ngaji bukan ahli dunia, kita mah ahli maulid. Kita mah ahli berkat bukan ahli dunia. Tinggalin. Nah kalau orang udah tinggal begitu, yang pada sikut-sikutan, yang pada rebutan, biarin aja. Kita mah nggak mau rebutan dah. Kita mah Allah yang bagi aja. Yang penting Allah suruh kerja, nanti Allah yang bagi. Nah insya Allah kalau kita ngandelin kekayaan Allah, Allah kasih lebih tuh. Nggak usah pakai rebutan, nggak usah pakai sikut-sikutan. Jadi kita lebih, badan kita banyak istirahatnya, hati kita juga banyak lapangnya. Nganggur jangan nganggur, artinya batolah di sini nganggur. Sebab orang nganggur itu bisa keras hatinya. Disuruh ngapa-ngapain nggak mau, suruh kerja ogah, narik juga ogah juga, ojek ke apa, jual-jual minyak wangi ke kagak mau juga, cuma batolah. Nah orang yang kayak begitu hatinya keras. Nggak mau Ustaz, saya mau wirid aja. Ya wirid aja. Makomnya di mana ente? Kan orang itu ada dua saudara. Ada yang makomnya makom tajrid, ada yang makomnya asbab. Makomnya asbab itu dia masih terikat sebab akibat. Pengen makan, kerja. Pengen ada kekayaan, ya cari dengan pekerjaan atau dengan perdagangan. Itu namanya sebab, karena sebabnya kaya itu adalah dengan bekerja atau dengan berdagang. Itu namanya makom asbab, atau levelnya level orang umum, harus begitu. Nah kebanyakan kita masih di tahap itu. Kalau sekiranya ada di tahap itu, agama kita tetap terjaga, sholat wajib kita ada, puasa Ramadan kita juga kesampaian terus, zakat juga kita, dan hasilnya juga kelihatan, hasil kerja kita karena kita ngandelin Allah, maka Allah kasih ada hasilnya lebih banyak, kelihatan hasilnya. Jadi kita orang yang lebih dari cukup. Kalau memang udah seperti itu berarti memang level kita di situ. Jangan berhenti kerja, jangan terus ngelihat ada orang jamaah tabligh ya, ada orang jamaah tabligh kagak kerja kagak apa, tapi duitnya banyak, udah gua gitu ikut aja, gua nggak mau kerja, berhenti, resign. Akhirnya dia resign nama bosnya, bos saya pengen berhenti kerja. Mengapa lu berhenti kerja? Saya pengen akhirat aja. Saya udah nggak mau kerja lagi. Salah kalau begitu, karena memang Allah tempatkan dia di makom asbab. Dia tempatkan dia di level ini, level umum, memang harus kerja, ada hasil kerja, ada pendapatan, harus begitu. Selama kewajiban agamanya terjaga dan ada hasil yang kelihatan dunianya, ya berarti itu levelnya dia di situ, makomnya dia di situ. Nggak boleh minta pindah sama Allah, atau nggak boleh dia memilih untuk udah ibadah aja, nggak usah kerja, resign.
udah waktunya wirid aja nggak boleh. Kalau begitu berarti dia nggak tahu atau dia su'ul adab, dia tidak punya adab kepada Allah. Allah memilihkan dia dalam kondisi ini, memilihkan dia dalam kondisi asbab, dalam makom asbab, memang suruh kerja dulu. Udah Allah pilihkan, tapi pengen pindah di tempat lain. Udah Allah kasih, nih jagain di sini, jagain rezeki Allah atau jagain fadl karunia Allah di sini kerja, tapi enggak, dia milih yang lain, itu namanya su'ul adab. Sebaliknya ada orang yang makomnya tajrid. Tajrid itu udah nggak kerja, dia udah nggak kerja, memang Allah tempatkan di situ. Ngelamar kerja mana aja ditolak sama orang, kerja sebentar di PHK, terus semualah pokoknya. Teman-teman juga nggak ada yang namanya relasi di mana-mana, dia nggak ada. Akhirnya dia ibadah aja dah, pokoknya ibadah. Dari hasil ibadahnya atau dari istiqomah ibadahnya, hatinya makin terang, dia makin merasa tenang bersama Allah, dan ternyata rizki juga datang. Ada aja yang bawain dia. Kerja enggak, tapi rizki datang terus. Hati juga bertambah terang. Hati terang di sini, dia benar-benar dekat kepada Allah dan tidak merasa bahwa nih gua paling ini nih, gua paling soleh, gua paling kenceng ininya wirid, paling mustajab doanya. Itu namanya dijaga oleh Allah, hatinya terang seperti itu. Nah, dia memang udah nggak kerja, udah tidak bisa, atau ngelamar mana-mana nggak bisa, tapi Allah tempatkan dalam ibadah, dalam zikir saja, rizkinya datang sendiri, Allah sediain, dan hatinya makin terang. Hatinya makin terang, makin dekat sama Allah. Itu berarti dia Allah tempatkan di situ. Orang ini sedang Allah tempatkan di makom ini, di makom yang namanya makom tajrid. Orang yang dalam makom tajrid ini biasanya orang-orang sepuh, Ustaz. Iya, masih gagah-gagah, apalagi jadi security masih bisa ngelamar aja, dah ngelamar. Kalau yang udah makomnya ini, walaupun ada juga yang muda makomnya tajrid, emang udah Allah tempatkan di situ. Emang dia buat ngebimbing orang. Kalau sudah tempatkan di situ, terus pengen pindah ke makom asbab, ini namanya orang yang tertipu, orang yang terbujuk dunia. Orang sudah benar-benar Allah tempatkan di tempat yang tinggi, hanya berdua dengan Allah saja, Allah yang jamin. Ternyata dia pengen dah kayak orang-orang pergi pagi naik motor ke kantor, pulang sore terima gaji, pengen begitu dah. Nah, itu namanya orang yang tertipu kalau pengen gitu. Nah, orang yang masih dalam makom asbab, kerja ya kudu kerja, nggak boleh wirid-wirid aja, nggak boleh hanya sekedar ibadah-ibadah aja. Demikian juga batasannya ketika dalam makom asbab ini kerja, dia ada kerja memang ditetapkan di situ, tapi hendaklah diikuti juga dengan zuhud. Artinya zuhud, dia ambil dunia, dia kumpulkan dunia sekedar kebutuhan dia, supaya hatinya itu nyaman, supaya badannya tidak capek karena ngoyo. Wat-Tabraniyu taqarragu min humumid dunya mastata'tum fa innahu man kanatid dunya aktsara hammihi afsyallahu doi'atahu wa ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Imam Tabrani mengeluarkan satu hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, taqarragu min humumid dunya, kosongkanlah diri kalian min humumid dunya, dari kesedihan-kesedihan dunia, mastata'tum, semampu kalian. Fa innahu man kanatid dunya aktsara hammihi, karena sesungguhnya siapa orang yang dunia menjadi setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya cita-citanya, afsyallahu doi'atahu, maka Allah akan menetapkan doi'atahu, akan kesia-siaannya, kesia-siaan orang itu. Wajanallah, dan Allah akan menjadikan faqrahu, kefakirannya, baina ainaihi, ada di antara kedua matanya. Wa man kanat al akhiratu aktsara hammihi, siapa orang yang ada akhirat itu menjadi setinggi-tingginya cita-citanya, jama'allahu ta'ala amrahu, Allah akan mengumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan menjadikan hati kekayaannya dalam hatinya. Wa ma aqbala 'abdun bi qalbihi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutkan pertemuan yang akan datang. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.